keluarga kerajaan? Haleluya, shalom, shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri dan coba lihat kanan kirimu. Mari sambut wajah-wajah yang baru hadir di gereja ini. Haleluya. Kita semua satu dalam Tuhan, amin. Mari kita bersyukur bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Sebab kami ada karena kemurahan Tuhan. Tetap sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kami. Dari awal sampai selesai, biar hanya nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship
sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Say amazing grace. Amazing grace.
percaya Indonesia dalam pandangan Tuhan. Tuhan mengasihi Indonesia. Koralaba syakaralaba. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Koralaba syakaralaba takana mayaralaba syiralaba. Unamayaralaba syakaralaba takana. Kami mau katakan Indonesia diberkati Tuhan. Tanahnya, airnya, udaranya diberkati Tuhan. Para pemimpinnya dan rakyatnya. Biar damai sejahtera yang melimpah turun atas Indonesia. Engkau jagai, engkau lindungi, engkau berkati Indonesia penuh damai. Oh, Indonesia sejahtera. Oh, tidak ada ketakutan sebab Tuhan yang menyertai bangsa ini. Dari kota-kota, pulau-pulau sampai ke pelosok Indonesia, kami melihat Indonesia dalam kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Mari lepaskan berkat atas Indonesia. Oraba syakaralaba, oralaba syakaralaba laba talabasya. Tidak ada ketakutan. Haleluya, sebab Tuhan yang membebaskan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan dan Wakil Presiden serta jajaran kementerian yang ada. Hikmat daripada Tuhan menyertai atas mereka sehingga apapun yang diputuskan biarlah semuanya berdasarkan keputusan kerajaan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry. Kami memberkati gembala senior kami yang terkasih Bapak Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala kami Jabodetabek Serang Banten Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Dan gembala kami yang terkasih di tempat ini Rock Pantai Indah Kapuk Tuhan Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Kami juga memberkati seluruh gembala yang ada di Jabodetabek Serang Banten Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan. Engkau menyertai mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, penggembalaan mereka diberkati berbuah-buah tetap dalam nama Yesus Tuhan. Kami boleh melihat ada terobosan yang terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau katakan, biar nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sukacita surga penuh atas kami. Kami diberi kekuatan sebab kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sorak-sorai bagi Raja kita, lebih meriah lagi sebab Dialah kuat kita. Amin. Haleluya. Dia kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Rintangan menghadang langkahku,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan suara gembala. Sekarang saya mau share kepada saudara warga negara kerajaan. Kita tahu kita mengalami testing, kita mengalami yaitu dimurnikan, disucikan seperti perak dan emas di dapur penderitaan. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Dan saudaraku, di dalam ayat yang bagian terakhir dari pasal ini, bagaimana supaya berbahagia, yaitu ayat ke-7, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, yang kita melihat saudaraku, bagaimana supaya berbahagia itu apa? Bertekun, bersabar. Caranya adalah pertama-tama tidak nyalakan orang lain. Dalam hal ini seringkali kita dalam keadaan penderitaan, dalam ujian, kita nyalakan orang lain. Kita belajar dari nenek moyang kita Adam. Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia memberikan lalu ku makan. Bukan aku saja bersalah, semua yang lain juga bersalah. Karena itu anak-anak kecil mesti diajari tanggung jawab. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita digambarkan seperti petani. Petani itu tidak mendadak bisa menuai. Dia harus sabar, dia harus mengusir burung-burung yang mau makan, yaitu tuaiannya. Dan dia harus bekerja keras, menjaga sampai malam dan sebagainya. Karena harus menantikan kerjasama dengan alam. Dan juga dikatakan Tuhan adalah hakim. Kalau engkau sekarang difitnah, dituduh dan sebagainya, jangan khawatir. Iblis itu, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan, jangan jamah tubuhnya, yang pertama. Yang kedua, sayangkan nyawanya. Ada batasnya, saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ayub bertekun dan berbahagia apa? Telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan bagaimana pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Bahkan disebutkan dia adalah seorang nabi. Apa itu? Promosi, saudara. Dia biasa berdoa hanya untuk keluarganya. Sekarang dia berdoa untuk teman-temannya yang menuduh dia. Dan ketika dia lakukan, terjadi pasti saja kalau kita berdoa buat orang lain, berkat Tuhan akan datang pada kita. Kita tidak usah khawatir, saudara. Orang yang selfish, tidak ada gunanya diberkati. Ayub menolong orang yang menderita, orang minta tolong, janda, yatim piatu, orang yang dicengkram oleh orang berkuasa, dibebaskan semuanya itu. Karena Tuhan berkata, oke, I will restore you. Aku memulihkan keadaanmu. Tapi antara itu, kita membaca kitab Ayub, dia sempat mempersalahkan Tuhan. Dia sempat mengatakan panahnya Tuhan menusuk ke dalam livernya. Mengatakan sepada itu semua dilakukan oleh iblis. Tetapi puji nama Tuhan, akhirnya dia berkata, aku tutup mulutku. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Ketika dia berdoa buat orang-orang yang menyerangnya. Hari-hari ini mungkin saudara salah mengerti. Katanya Kristen kok menderita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan percuma. Tenang saja. Tetap bertekun. Dan Ayub yang adalah pengusaha biasa disebutkan, yaitu ketekunan seorang nabi. Dan luar biasa bukan? Ya. Jadi saudara yang kasih, caranya cuma satu, yaitu bertekun. Ada lagu zaman dulu yang tekun untuk bisa mencapai tujuan, ya. Jadi dalam hal ini, di dalam huruf Chinese itu adalah knife in the heart. Seperti pisau di dalam hati dan saudara harus pegang kuat-kuat. Memang sakit. Tetapi itu yang saudara tetap lakukan. Bertekun dalam penderitaan. Ketika kau bertekun dan percaya Tuhan akan memulihkan, keadaanmu akan jauh lebih baik sebelum kau mengalami testing. Ini caranya untuk hadapi saudaraku, yaitu testing ini. Bukan testing aja, refining. Begitu keluar, Ayub bukan jadi Ayub yang sama. Saya sudah memberikan contoh yang paling hebat salah satu hari ini. Adalah Pastor Kong Hee dari Singapura, City Harvest. Dia setiap hari harus ngepel lantai 5 kali. Sebab yang bersama dia 7 orang lain itu semuanya harus sembahyang 5 kali sehari. Dan dia lakukan itu di tengah cemoohan, di tengah kata-kata. Di situ dia sadar banyak kekurangannya. Dan dia keluar lebih murni dari dulu. Salut Kong Hee, God bless you. Amin. Tuhan beserta kita.
terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami, Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami ada. Tuhan juga menyertai setiap kami di tempat ini. Semua pergumulan yang kami sedang hadapi, tantangan-tantangan kehidupan, Engkau beserta dengan kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami semua. Nyatakan isi hati-Mu buat kami semua ya Tuhan, terutama juga buat hamba-Mu, supaya kami terus mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sanggup, Firman-Mu mampu, Firman-Mu bisa mengubah segala keadaan kami. Asal kami sungguh-sungguh bergantung kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, inspirasikan kebenaran-Mu bagi kami semua di tempat ini. Dan biar setiap firman yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan buat kami, tapi kami memutuskan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua. Pertama-tama saya mau ucapkan minal aidin wal faizin. Ya itu kan maaf lahir dan batin karena kita sadar banyak salah. Dan juga saya mau kasih tahu info bulan Maret bulan ini sebenarnya itu saya ulang tahun ya. Jadi tanggal 5 Maret tepatnya. Jadi bilang kiri kananmu selamat ulang tahun Pak Gideon. Saya rayakan sendiri, saya ucapkan sendiri ya. Hebat ya. Oke, tema kita bulan ini masih sama, berbicara tentang the valley of refining ya. Kita mungkin sudah dengar dari minggu pertama, kedua, ketiga. Saya juga sempat dengarkan Pak Hartono berkhotbah, apalagi Pak Janus ya. Saya sampai tersungkur di lantai gitu. Terlalu berat sekali nih khotbah ya. Jadi seperti itu makanan-makanan yang udah enak, saya tinggal penutup saja ya. Yang penting semua menjadi berkat buat kita. Oke? Ini bisa ya? Oke, bisa? Oke, thank you. Nah, firman yang kita tetap akan baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, bisa? Oke, ya. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Saya coba garis bawahi tentang yang berkata begini, maksud semuanya itu ya, tujuan semuanya itu. Yang itu tuh apa? Kan kita perlu tahu ya, yang itu tuh apa sebenarnya. Sehingga waktu kita memahami firman ini, kita mengerti tujuannya ya. Nanti kalau mau lihat maksudnya itu, berarti itunya yang mana? Ayat yang ke-6. Anda berkata begini, yang itu adalah begini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan ya. Jadi kita disuruh apa? Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang itu kamu sedang seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita harus bersuka cita akibat pencobaan, sebab ternyata ada maksudnya ya. Ada maksudnya. Nah, pertanyaannya lagi ayat 6, bergembira akan hal itu yang mana? Iya apa enggak ya? Iya ya. Hal itu ternyata ayat yang ke-5. Ya katakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya. Sementara kamu menanti-nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi yang pertama adalah kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Nah, karena kita dipelihara dalam kekuatan iman, makanya dibilang ini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, baru masuk ayat yang ke-7, maksud semuanya itu. Maksud semua itu adalah begini, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saya mau bilang begini, singkat saja dari saya ya. Pemurnian tidak membentuk kita, tapi menunjukkan siapa kita.
Seringkali orang merasa gini, pemurnian kan untuk membentuk, iya. Tapi lewati dulu tahap yang pertama adalah gini, membuktikan siapa dirimu sesungguhnya. Seringkali kita maunya ketemu terus pembentukan. Enggak, ada fase yang perlu kita sadari bersama. Saya yakin setiap masalah yang kita hadapi, pertama-tama itu akan menunjukkan siapa kita. Dan setelah kita tahu siapa kita, barulah Tuhan membentuk kita. Men, saya nggak pernah lupa. Dulu sebelum saya bertobat sungguh-sungguh, awal-awal saya bertobat, saya mendengar sebuah cerita tentang Michelangelo. Satu kali orang bertanya, kenapa kamu bisa bikin patung yang begitu indah dari sebongkah batu yang jelek katanya. Jawaban Michelangelo itu sampai hari ini menginspirasi saya seumur hidup. Dia bilang begini, di dalam batu yang jelek itu, saya sudah melihat ada patung yang indah di dalamnya. Tugas saya sebagai pemahat adalah membuang bagian-bagian yang tidak indah dari batu itu, supaya hanya tinggal yang indah di dalamnya. Jadi kalau hari ini kita diproses, Pak, dimurnikan, Tuhan itu sedang buang tuh bagian-bagian yang tidak sesuai dengan Kristus. Amin. Di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi jangan marah sama proses. Apalagi jangan ngambek sama proses. Karena proses, ingat, waktu emas itu diuji, udah ada emas di dalamnya. Amin. Cuman Tuhan mau emas itu harus murni gitu loh. Kita nggak diproses supaya jadi emas, enggak. Kita udah emas. Cuman Tuhan mau kita emas yang murni. Nggak mudah, Pak, dan nggak enak diproses itu. Waktu patung, batu itu dengan segala bentuk yang jelek dipahat, dipaku, kemudian digesek dan sebagainya. Itu bukan proses yang enak, Pak. Pak, saya kalau boleh hari ini cerita bersaksi, saya pun hari ini ada. Karena diprosesnya begitu besar dan begitu dalam. Jadi saya, kalau dibilang gini, Pak, proses ini, apakah akan bisa saya lewati? Pasti kamu akan lewati. Ingat ya, bahkan Tuhan kasih jalan keluar kalau kamu diproses. Udahlah, jangan gede-gedein masalah lah. Gedein Tuhannya lah. Amin. Sekecil apapun masalahmu, kalau nggak ada Tuhan, hancur hidup kita. Tapi sebesar apapun dalam perjalanan hidup kita, tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, kita akan kuat saja kok. Tidak pernah ada rencana Tuhan kasih pemurnian supaya kita mati di dalamnya. Nggak ada, Pak. Ingat ya cerita tentang tukang periuk, tahu ya? Waktu dia membentuk kita, kadang-kadang nggak langsung indah, betul ya? Betul? Tapi apakah tukang periuk berhenti? Enggak, dia bentuk lagi sampai indah. Bahkan saya menemukan begini, kalau saya sedang dibentuk sama Tuhan dan indah, sekalipun saya nggak terbentuk dan saya mati gara-gara itu, biarlah saya mati di tangannya. Nggak amin kayaknya. Yang lain belum mau mati kali ya. Kan lebih bagus. Kita misalnya ada kan orang yang susah, udah berjuang kayaknya nggak berhasil juga, mau tinggalkan dosa nggak berhasil juga, tapi tetap bergantung sama Tuhan, bilang Tuhan tolong saya. Kelihatannya Tuhan nggak tolong gitu, kelihatannya. Tapi kalaupun dalam keadaan itu kita menderita, biarlah kita menderita di tangan Tuhan. Amin. Jadi kalau sekarang dimurnikan, sadarilah. Tuhan itu juga menyertai kita kok. Kamu tuh sudah emas. Cuman Tuhan mau tuh emasnya murni. Amin. Coba bilang kiri kananmu. Sekalipun wajahmu gak meyakinkan. Kamu tuh udah emas loh. Amin ya. Jangan tanya di mana Tuhan. Ada lagu dulu yang dinyanyikan sama lagu Pak ES ya. Dia sekarang udah gak sama kita. Saya waktu bertobat dengar lagu itu. Karena waktu saya bertobat, hidup saya tuh susah banget. Menderita banget. Tapi lagu itu bilang begini. Ajarku tak curiga padamu. Sangsikan kasih dan tulus setiamu. Buat saya itu lagu betul ya. Kenapa ya? Kadang-kadang saya meragukan loh. Kenapa ya? Kok masih begini-begini aja? Saya bandingkan sama teman saya. Ih, kayaknya sama kayak jahatnya. Bahkan dia lebih jahat dari gue kayaknya. Lebih kacau hidupnya. Kok tiba-tiba ya sekarang Tuhan bawa dia, Tuhan promosi dia. Saya kapan Tuhan?
Kita nggak pernah tahu sampai kita melihat akhirnya. Teman-teman saya yang hari itu sudah dipakai luar biasa, sekarang semuanya berguguran. Mereka kembali, bahkan ada yang tinggalkan keluarganya, tinggalkan istrinya, bahkan ceraikan istrinya. Saya bilang, makasih ya Tuhan, ampuni saya kalau saya curiga sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu, nggak usah pikirkan nanti. Nanti itu janji Tuhan yang kita pegang, amin. Tapi hari ini bersedialah terus dimurnikan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. 1 Korintus 7:28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Artinya kawin nggak kawin itu nggak ada dosanya. Ya, tapi gini kata Paulus, tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindari kamu dari kesusahan itu. Paulus bukan anti pernikahan ya, dia cuman mengingatkan bahwa pernikahan itu banyak kesusahan. Amin. Banyak penderitaan. Nah, kata kesusahan di situ mengambil bahasanya itu lipsis. Itu artinya tekanan. Itu kata yang sama yang disebut sama Yesus waktu dia bilang gini, nanti akan ada masa yang sukar, ada aniaya, tribulation. Itu kata yang sama dipakai. Berarti begini, kalau kita menikah, ada kesusahan seperti persekusi dalam pernikahan kita. Nah, makanya kesusahan yang disebut juga tekanan. Itu sebabnya pernikahan itu banyak tekanannya. Makanya saya kasih judul adalah Marriage Under Pressure. Wah, sekali-sekali aja lah, gaya-gaya. Mumpung gak ada istri saya. Kalau dia ada, pasti dia bilang ini, tumben lu lancar ngomong gitu ya. Nah, jadi pernikahan hari ini dalam tekanan. Bapak Ibu merasa nggak? Kadang-kadang tekanan itu datang gara-gara masalah ekonomi, betul ya? Gara-gara masalah bisnis, gara-gara masalah anak. Banyak tekanan. Tapi tekanan itu bukan, ingat ini, bukan untuk menghancurkan pernikahan kita. Tapi supaya pernikahan kita jauh lebih kuat. Amin. Sama seperti emas, bukan supaya dia tidak jadi emas, tapi jadi lebih murni. Maksud semuanya itu, tidak ada maksud Tuhan tekanan datang dalam pernikahan untuk membunuh kita. Untuk menghancurkan kita. Tapi membuat pernikahan kita jauh lebih dahsyat. Supaya kita bisa menjadi contoh tentang bagaimana hidup dalam pernikahan yang benar. Amin. Pernikahan itu bukan soal selfie di mana-mana, foto di mana-mana, posting di mana-mana. Semuanya indah. Itu cuma di foto. Kita nggak tahu kemarin sebelum foto dia berantem dulu. Dan setelah foto dia maki-maki dulu. Kita nggak pernah tahu. Sementara kita terkagum-kagum sama foto itu. Stop, Pak. Saya termasuk yang tidak suka posting itu. Kadang-kadang saya menipu orang. Amin. Postinglah karena benar. Supaya kamu dikenal orang berintegritas. Saya termasuk banyak tekanan dalam pernikahan. Dua pribadi yang berbeda. Aduh. Kalau nggak ada Tuhan, saya bilang, kalau nggak ada Tuhan dan kalau nggak sadar ini sedang dibentuk untuk menemukan siapa diri saya. Aduh, kayaknya mau jadi pindah agama deh. Pindah agama kan boleh, kalau di sini nggak boleh. Apalagi janji sampai maut memisahkan. Mautnya nggak datang-datang. Kami dulu pernah berdoa buat itu, saking stres, banyak sekali tekanan dalam pernikahan. Kita pikir gini, kalau ada hamba Tuhan yang keren doakan kita kan baik-baik saja. Enggak juga tuh. Tetap kacau. Sampai saya mengerti kenapa Tuhan izinkan ini. Ternyata begini, di dalam diri saya banyak hal-hal yang perlu dibuang. Sebagai suami banyak perlu yang dibuang, dipahat, dipalu. Supaya tinggal yang indah itu ternyata. Dan dia pakai siapa? Istri saya yang pertama. Dia juga begitu, dia juga perlu dibentuk jauh lebih indah. Dan dia pakai suaminya juga. Amin. Jadi waktu kami mengalami itu, kesadarannya adalah begini. Apalagi yang mau Tuhan bentuk ya dalam hidup saya. Rasa ini saya sudah sabar, udah ngampuni rasanya. Betul ya? Rasanya ini, saya ini suami yang gak pernah jahat, gak pernah lirik-lirik perempuan lain. Rasanya.
Rasanya saya udah oke doakan ya, setiap kali saya tumpang tangan kalau dia mau pelayanan. Rasanya. Sebab yang merasakan tuh bukan saya. Yang merasakan itu adalah istri saya. Harusnya kita berani bertanya dengan pasangan kita. Sudahkah saya ini cukup jadi berkat buat kamu? Amin. Buat yang belum menikah gak usah takut. Amin. Tetaplah menikah. Amin. Tapi pastikan kalau kamu menikah, ada tekanan-tekanan di dalamnya, ada persekusi di dalamnya, ada aniaya di sana, tapi bukan untuk menghancurkan pernikahan kita. Membuat pernikahan kita jauh lebih kuat. Kenapa? Dalam setiap pernikahan ada tujuan dan maksud Tuhan buat kita semua. Itu sebabnya hari ini kita nggak boleh anti dengan itu. Amin. Kita tahu, kalau kita bilang begini, apa ya maksud Tuhan? Tahu apa yang terjadi nggak? Akan ada pewahyuan tentang Tuhan yang kita akan alami sendiri. Bukan lagi apa kata orang. Waktu dulu mengerti tentang gini, istri itu harus banyak didengarkan. Saya mendengarkan Pak, belajar praktek. Tapi saya menyadari, tidak banyak menemukan dalam diri saya apa maksud Tuhan dengan bicaranya istri saya. Hanya dengerin aja. Tapi ternyata waktu saya dengarkan dia, ini yang Tuhan mau. Kamu tahu nggak kebutuhannya apa? Itu dulu saya nggak cari Pak. Saya cuma bilang, ya saya dengarkan, saya pasang telinga, saya lihat dia. Saya nggak mengerti tujuannya apa. Masuk lagi kepada level ini. Waktu saya mengerti tujuannya, saya bukan begini, aku sudah ngerti. Tapi begini, aku juga bisa berdoa buat dia. Aku juga bisa bilang gini, ada yang perlu saya bantu nggak dalam hidup kamu? Mau dilihat seperti apa pernikahan kita Bapak Ibu? Jalan satu-satunya adalah waktu kita mengalami tekanan. Bukan di gereja, bukan lagi tempat nikahan, resepsi pernikahan. Semua orang baik-baik, dandannya yang paling indah. Tapi waktu seorang istri bilang begini, aku nyesel deh menikah sama kamu. Kira-kira apa respon kita? Kemarin satu orang ikut acara dan waktu dia temukan ada hamba Tuhan ini cukup profetik ya. Dan kamu ada penyesalan dalam pernikahan? Iya katanya. Apa penyesalannya? Aku ternyata menyesal menikah dengan orang ini. Padahal udah dipesan nanti pulang jangan berantem ya. Berantem. Kenapa? Dia tidak menangkap maksud Tuhan. Saya datang, saya konselingi dia. Aduh salah, nggak salah. Itu kan cuma cerita tentang dulu waktu kamu pertama menikah. Diingatkan ternyata kamu harus mengampuni. Ya sudah ampuni. Tapi gara-gara itu Pak, hubungan kami jadi agak sedikit, kasih aja waktu. Izinkan Roh Kudus berbicara ya. Nggak usah banyak membela diri, nggak usah juga menyesal ngomong itu. Siapa tahu memang itu akar segala masalah dalam keluargamu. Ada sisi-sisi yang kita nggak mengampuni. Tahu, saya juga pernah bilang, saya menyesal menikah sama istri saya. Itu di masa-masa sulit. Kenapa dapatnya yang begini ya Tuhan? Nggak ada yang lain apa? Stok di sorga buat saya. Dia juga begitu. Kenapa dapatnya yang begini ya? Kami ini dulu punya standar masing-masing. Istri saya tuh udah membayangkan kalau nanti suaminya tinggi, minimal 180. Pinter, bule. Saya juga punya, pinter. Perempuan yang pintar, cakap dalam segala hal. Bisa diajak susah. Bedanya apa? Saya dapat, dia nggak dapat. Itu aja masalahnya. Dan waktu cerita ada penyesalan nggak? Penyesalan, tapi udah selesai, amin. Waktu seiring berjalan 26 tahun, tahu nggak? Sekarang saya ngerti gini, pasangan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saya adalah perempuan itu sebenarnya. Dulu saya nggak ngerti. Kenapa? Waktu pertengkaran datang dalam pernikahan, saya pikir salah nih kawin. Enggak salah kawin sebenarnya. Saya yang belum mengerti rencana Tuhan. Amin. Waktu saya serapin, waktu saya renungkan semua yang terjadi perjalanannya, saya bilang begini, terima kasih ya Tuhan buat perempuan yang satu ini. Kalau dulu dia bukan istri saya, nggak tahu jadi apa saya. Lewat dia, sekarang saya bisa begini, semua karena Tuhan yang pertama. Tapi karena ada Tuhan, orang yang Tuhan pakai untuk membentuk saya, istri saya. Jadi jangan pernah marah sama pasanganmu, amin.
Coba dulu lihat pasanganmu, bilang kiri kanannya, makasih ya. Ayo, ternyata kamu ya. Loh iya, perempuan yang di luar sana, yang baik-baik itu, yang cantik dan sebagainya. Laki-laki yang di luar sana yang ganteng, kaya. Bukan itu yang terbaik buat kamu. Yang terbaik waktu kamu diberkati sama Tuhan. Apa yang perlu kita sadari waktu kita mengalami tekanan dalam pernikahan, ya? Kita perlu sadari apa? Ini, karena kesadaran itu akan menolong kita. Amin. Bukan menyalahkan, sadar. Tahu nggak kata sadar itu ditulis waktu cerita anak hilang ya? Yang bungsu di situ bilang lalu Lukas 17, lalu ia menyadari. Tahu nggak kata menyadari dia pakai bahasa apa? Dia bilang begini, come to himself. Jadi gini, orang yang sadar itu datang sama dirinya. Jadi kalau ada masalah dia bilang sadar, dia datang kepada dirinya. Dia renungkan kenapa ini buat saya, untuk apa buat saya. Kenapa saya bisa begini ya Tuhan. Kenapa saya jadi seperti ini ya. Dia tidak memutuskan untuk salahkan orang lain, salahkan pasangan, salahkan anak-anak, salahkan mertua. Apalagi enggak, dia cari kepada dirinya. Itu namanya sadar. Kalau dia cari kesalahan orang, itu orang gak sadar diri. Ayo belajar sadar. Datang sama dirimu sendiri. Itu yang sebenarnya introspeksi. Ke dalam, betul? Memeriksa ke dalam. Kenapa ya tadi istri saya ngomong gitu, saya marah ya? Kadang-kadang waktu saya membuat pertanyaan itu buat diri saya, tahu nggak? Saya menemukan banyak hal yang di masa lalu saya yang nggak saya sadari itu membentuk saya hari ini. Kamu sudah tahu lah ya kalau saya ini suka lupa jalan, betul ya? Udah ada Google Map, kesasar melulu ya. Istri saya tuh suka marah. Dulu saya marah juga sama dia. Kamu kenapa sih nggak terima aja gitu? Kalau kesasar kan kita bisa cari tempat lain. Kan namanya jalan bisa aja kesasar, nggak apa-apa kan? Tapi waktu saya belajar dia mengizinkan suara itu terus bicara. Tiba-tiba satu kali Tuhan ingatkan saya masa kecil saya. Kenapa saya susah mengingat jalan? Kenapa saya lupa banyak nama jalan? Ternyata ada satu peristiwa. Saya lagi naik becak sama orang tua saya, mama saya, papa saya sama adik saya di depan. Masih kecil. Dikasih bangku kecil, jadi pegangan becak Medan ya. Pegang gitu, lihat-lihat. Wah, sambil lihat-lihat jalan, saya bilang, ini jalan ini, itu jalan ini. Dan semuanya benar. Karena saya suka antar teman saya pulang sekolah lewat situ. Tapi yang gak saya sadari adalah begini. Waktu saya lagi begini-begini dan sebagainya, tiba-tiba ada tangan yang besar pukul kepala saya gini. Wah, berarti kamu selama ini gak sekolah ya, suka cabut ya. Dan itu dilihat di depan orang, lagi macet lampu merah, semua orang lihat. Tahu apa yang terjadi? Saya malu. Sejak saat itu, kalau saya pergi sama bapak saya, sama keluarga saya gak mau ngomong lagi. Ternyata itu membentuk saya loh. Saya jadi tidak suka menghafal jalan. Nah, lewat peristiwa itu, saya bilang, sayang, aku tahu kenapa saya suka lupa jalan. Ternyata saya punya kemarahan, kepahitan sama bapak saya. Aku ceritakan peristiwanya. Saya tahu itu begini dan sebagainya. Hari ini aku mau mengampuni bapak saya. Benar, saya ampuni Tuhan. Udah meninggal bapak saya. Tapi apa yang diperbuatnya aku harus ucapkan. Aku harus confess sama dia. Aku ampuni perbuatan papa ya. Yang dulu dia pukul saya di tengah jalan. Dan orang lihat saya malu di meja gitu. Apa yang terjadi? Sekarang ini gak gampang lupa jalan. Masih lupa tapi gak separah dulu gitu. Kadang-kadang kita gak tahu apa yang sedang terjadi loh. Amin. Itu bisa mengungkap masa lalu kita yang kita nggak sadarin. Kita nggak biasa. Tapi ternyata itu berbahaya. Sampai saya dicap sama istri saya, anak saya. Udah papi bilang kiri sama kanan aja dia lupa. Kanan. Itu kan benar ya. Saya bilang gini, kiri deh, kiri. Papi kiri tuh ke sana. Kadang-kadang saya marah. Kamu ini anak nggak mau dengar aja, lihat egonya keluar. Tapi waktu masuk gini, kenapa ya saya suka lupa jalan? Itu tuh, Roh Kudus ingatkan saya kembali. Ternyata saya itu punya trauma-trauma di masa lalu. Amin. Saya nggak tahu trauma Bapak Ibu. Ada orang nggak mau menikah, kenapa? Karena dia melihat contoh papanya yang tidak setia sama pasangannya. Membuat trauma. Amin. Yang pertama, apa yang perlu kita sadari? Pernikahan itu punya tujuan. Amin. Karena tujuan itulah
kita bertahan hari ini dalam segala proses. Bukan hanya tujuan, kita juga kejar pengetahuan dalam pernikahan kita. Amin. Nah, apa tujuan Tuhan dalam pernikahan sebagai keluarga? Kejadian 1, 26, 28. Singkatnya begini, kita udah tahu lah, ini ayat yang paling emas untuk kalau kita belajar kingdom ya. Ternyata begini, keluarga itu adalah tempat Allah untuk menyatakan dirinya dan dia mau kita mengenal dia. Itu sebabnya keluarga penting di hadapan Tuhan. Betul? Kalau Tuhan tidak mau kita mengenal dia itu lewat gereja saja, enggak. Tapi lewat keluarga. Ingat, diciptakan segambar dan serupa Allah. Itu kan harusnya suami dan istri ada di rumah dan anak-anak bisa menonton itu. Anak-anak kita kalau sampai terima Yesus bukan di dalam rumah, aduh, kayaknya kita ada yang salah deh. Anak saya tuh terima Yesus tuh di rumah. Malkia itu terima baptisan Roh Kudus tuh di rumah. Dan waktu dibaptis, bapaknya sendiri yang baptis. Harusnya itu. Supaya dia mengenal Tuhan itu lewat hidup bapak dan mamanya. Makanya jangan dorong-dorong anakmu. Amin. Ayo ke gereja anak, biar ngerti firman. Kitalah sebenarnya yang dipercaya Tuhan untuk memperkenalkan Allah kepada keluarga kita. Gak apa-apa Pak, kita banyak kurangnya gak apa-apa. Tapi waktu kita salah, waktu kita kurang, bukankah anak-anak juga mencontoh bagaimana bapak yang mengampuni itu, minta maaf itu ketika praktek di rumah. Maaf ya Pak, nak bapak salah loh. Dan dia juga sadar, nanti kalau bapak di surga, kalau saya datang sama dia, ampuni saya Tuhan, dia tahu dia gak pernah ditolak. Amin. Jangan lupakan itu loh. Yang kedua, keluarga adalah tempat kita membentuk karakter dasar anak kita. Itu di keluarga. Tahu nggak kenapa anak-anak itu jadi jahat, memberontak, kadang-kadang kasar? Karena di rumah dia juga mengalami itu. Bahkan ada sebuah survei psikologis bilang begini. Anak-anak yang umur 0 sampai 8 tahun, apa saja yang dia dididik di usia itu akan terpancar ketika dia nanti dewasa. Jadi semua gambar-gambar yang buruk itu adalah pola asuh yang kita bikin usia 0 sampai 8 tahun. Makanya kalau anak saya itu lagi dimarahin sama mamanya. Terus dia bilang gini, kenapa nih kamu nih berantakan terus? Kalau ambil taruh di tempatnya. Dia marah sama anak saya tinggal bilang, maafin aku ya mam, itu aku yang kasih contoh. Udah selesai. Anak hanya mencontohnya saja, betul ya? Jadi perhatikan, waspadai hari-hari ini apa yang kamu sedang buat di depan anak-anak. Karena itu akan membentuk pikiran mereka. Bahkan saya kenal sekali pernyataan seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, apa yang mereka tuai sekarang, anak-anak kita, itu adalah apa yang kita tabur ketika mereka masih anak-anak. Amin. Itu sebabnya kita perlu sadar, pernikahan itu punya tujuan. Keluarga punya tujuan untuk membentuk karakter anak-anak kita. Mau jadi apa anakmu, bentuk dia di rumah. Kalau anakmu hari ini sekarang pemberontak, berarti dia tidak pembentukan di dalam rumah. Yang ketiga, keluarga adalah tempat menjadi batu penjuru buat gereja, buat masyarakat. Amin. Makanya serangan terbesar dari iblis itu bukan gereja Bapak Ibu, tapi keluarga. Saya dorong buat Bapak Ibu, kalau keluargamu hari ini lagi mengalami tekanan, jangan diam saja. Cari pertolongan, amin. Makanya ada komsel, ada pemimpin di sini, minta pertolongan. Saya nggak pernah takut minta pertolongan. Kadang-kadang saya cerita, aduh saya lagi marah sama istri saya nih. Kenapa? Saya nggak bisa sendiri. Loh tapi kan Bapak pendeta, biar pendeta juga perlu. Makanya saya ada kumpulan berapa orang, hamba-hamba Tuhan, kami cerita apa adanya. Kenapa saya juga butuh ditolong. Sekalipun saya gembala, kita semua udah kuliah, udah tahu teorinya. Kadang-kadang Pak dalam situasi tertentu, kayaknya teori semua hilang. Kebodohan yang muncul. Itu sebabnya kita butuh orang lain. Amin. Jangan diam saja. Iblis senang bikin kamu diam. Udah diam. Apalagi gini, jangan sampai orang tahu masalahmu. Justru itulah masalah terbesarmu. Nggak ada orang yang tahu. Nggak ada tempat buat kamu cerita.
Kadang-kadang ya Pak, makin tinggi posisi, makin susah untuk cerita. Betul ya? Dulu kayaknya belum jadi apa-apa, terbukanya apa adanya. Terbukanya cerita gini, oh saya dulu begini loh, aduh saya ini begini. Begitu ada di posisi tertentu, satu kali Tuhan tegur saya loh. Kamu udah gak terbuka lagi nih. Saya harus malu, saya ngajarin orang terbuka. Tapi ada sisi saya nih yang saya mulai jaga nih. Jangan sampai orang tahu nanti apa kata orang. Waspada itu. Amin. Ingat, itu tadi ya. Pemurnian tidak akan membentuk kita, hanya akan memunculkan siapa kita. Yang kedua, apa yang kita perlu sadari dalam pernikahan? Kejadian 1:28 berkata begini, Allah memberkati mereka. Artinya Allah yang merancang pernikahan. Ingat ya, Allah memberkati. Jadi kalau ditanya, siapa memberkati pernikahanmu? Jangan bilang pendeta Gideon, enggak. Allah yang memberkati. Amin. Kalau kamu sadar Allah yang memberkati, jangan main-main dong. Kita ini suka tuh melupakan itu tuh. Kita hanya bilang, oh saya diberkati hamba Tuhan A, B, C. Enggak salah, itu cuman alatnya Tuhan. Betul ya? Tapi sadari yang terbesar bahwa Allah yang memberkati pernikahan kita. Artinya juga begini, kalau dia yang memberkati berarti gini, dia paling tahu masalah pernikahan kita. Dan dia kasih firman supaya kalau ada masalah pernikahan, kembali ke firman. Bukan kembali kepada pikiranmu sendiri. Amin. Di mana firman itu bilang gini, kan dia Pak yang menyakitkan saya. Kok saya ngampuni? Itu dunia yang bilang. Tapi kalau firman bilang, ampuni orang yang menyakiti kamu. Amin. Kita senang dengar nasihat-nasihat orang. Bahkan gini, mengharapkan waktu kita lagi di dalam posisi yang paling sulit, kemudian mujizat terjadi. Pak, Bu, saya mau bilang, Tuhan masih mengerjakan mujizat sampai hari ini. Tapi Tuhan tidak akan mendidik kamu terus jadi anak kecil dengan mujizat. Tapi Tuhan mendidik kamu dengan proses, supaya kamu sadar, waktu proses diberikan kepadamu. Yang pertama, kamu selalu bergantung sama Tuhan. Dan kamu selalu menanti-nantikan Tuhan untuk jawaban itu. Coba bayangkan ya kalau semua dikasih mujizat. Butuh ini kasih, butuh ini kasih. Kita jadi nih gereja yang cengeng, gereja yang nggak pernah dewasa. Lihat aja waktu masalah belum dijawab. Masih rajin gak cari Tuhan? Atau kita udah mulai cari gereja lain. Kayaknya di sini kurang kuasa nih. Saya pindah gereja lain. Percayalah, Tuhan yang sama juga bilang, balik lu ke gereja ini. Itu karena pikiran kita tuh. Oh, hamba Tuhan yang hebat tuh. Didoain, gak terjadi apa-apa. Kamu akan kepahitan sama hamba Tuhan. Kamu akan buka sosmed kamu dan bilang, katanya punya kuasa, kok saya gak mengalami sesuatu? Menghakimi orang lain. Karena Tuhan merancang pernikahan. Makanya begini, dibutuhkan 3 relasi untuk pernikahan yang baik. Siapa itu? Suami, istri, dan Allah. Jangan lupakan. Karena dia yang merancang. 3 hal ini gak bisa dilupakan. Kamu kesel sama istrimu, jangan lupa ada Tuhan sebagai relasimu di sana. Berserulah sama Tuhan. Amin. Amin. Nanti kalau suami juga lagi kesel sama istri, jangan hanya istri aja yang dimarahin. Ada relasi kita sama Tuhan. Saya dulu membayangkan ya, kalau Tuhan gak ada dalam pernikahan saya, kayak apa hidup saya? Saya cuma tahu Tuhan ada dalam pernikahan. Tapi saya nggak mengalami Tuhan itu dalam pernikahan. Banyak orang Tuhan tahu dalam pernikahan. Tapi banyak orang tidak mengalami Tuhan dalam pernikahan. Padahal inti dari mengalami Tuhan adalah gini. Waktu masalah-masalah terjadi dalam pernikahanmu, biarlah Tuhan sebagai jawaban untuk masalah pernikahanmu. Mungkin dia pakai orang, tapi Tuhan yang pakai itu. Amin. Amin ya. Supaya begini, nanti ceritamu tentang Tuhan, bukan yang itu lagi. Banyak kekayaan tentang Tuhan yang kita alami. Amin. Yang kedua, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat ya, Tuhan yang merancang pernikahan. Berarti Tuhan yang memilih pernikahan kita. Yang kedua, dia juga begini. Yang kedua adalah pernikahan itu adalah companionship, persahabatan. Tuhan menyediakan pernikahan untuk suami istri itu
punya persahabatan. Hari ini saya miris loh kalau orang bilang gini, dia sahabat baik gua loh. Nggak ada sahabat kayak dia. Udah salah kita ini. Harusnya sahabat terbaik kita adalah pasangan kita. Amin. Sebaik-baiknya sahabatmu pasti ada masanya kamu berpisah sama dia, betul ya? Kamu cerita nangis dan sebagainya, dia mengerti kamu dan sebagainya. Tapi begitu selesai dia pulang, kamu kembali kemana? Ke rumah. Saya hari ini bilang teman baik saya itu satu, istri saya. Tapi kan istri bapak kan galak pak kalau ngomong. Iya galak tapi hatinya baik. Dia cuma kesel sama tindakan-tindakan saya, sifat-sifat saya yang buruk. Tapi saya tahu hatinya baik. Sekalipun dia ngomong ini dasar goblok kamu papi gitu. Tapi saya tahu hatinya tuh baik. Cuman dia nggak punya narasi yang lain. Saya udah ajarin dia jangan goblok lah, saya yang bilang kurang pinter gitu. Iya kurang pinter tapi goblok. Saya lebih bagus melihat apa hatinya daripada perkataannya, betul ya? Dia perlu belajar soal mencari kata-kata yang tepat. Ya, tapi gini, aku mengenali hatinya. Kadang-kadang saya bilang gini, mau makan nggak? Nggak usah. Loh kenapa ini? Kalau buat orang Batak, gue potong-potong juga kok nanti gitu. Ngomong nggak sopan sama suami itu berbahaya gitu. Tapi gini, nggak usah gitu. Nggak usah kenapa? Aku udah makan. Ya nggak usah ngomongnya tinggi. Aku nggak tinggi, padahal tinggi juga. Aku nggak tinggi, ini biasa kok di kami. Tapi di aku nggak biasa, ya biasakanlah. Saya yang disuruh biasakan. Tapi begini, kalau saya marah, nggak kasih waktu untuk Roh Kudus bicara, tahu nggak apa terjadi? Saya akan hakimi dia terus. Emang susah ini perempuan Ambon yang satu ini. Tapi waktu saya izinkan Roh Kudus, kamu nangkap nggak maksudnya? Iya ya. Lebih bagus itu. Dulu ternyata itu lagi. Kenapa ya kalau dia ngomong dikit saya marah ya? Kembali lagi Pak, Roh Kudus ingatkan, karena kamu juga punya trauma sama bapak kamu yang suka marah tiap hari di rumah. Waktu aku ampuni bapak kamu, agak lebih bisa menerima dia. Saya nggak bilang itu dibenarkan, tapi belajarlah. Kami juga harus belajar. Kadang-kadang kalau udah dalam kondisi tertekan, susah mencari kata-kata yang bagus gitu. Kamu tuh nggak bisa diajar, nggak gitu bahasanya. Kamu tuh degil. Kalau lagi dinasehatin, penasehat palsu gitu. Karena saya sahabat, saya memberikan diri. Kadang-kadang saya memberikan diri, pasang diri untuk memahami dia gitu. Nanti udah ribut dan sebagainya, udah chaos, udah kacau, udah terjadi kesalahan. Saya tahu istri saya kan gampang minta maaf. Saya senang istri saya tuh mudah sekali minta maaf. Papi maaf ya tadi sebenarnya jadi kacau gara-gara saya. Saya nggak bisa bilang ini, apa aku bilang? Nggak usah. Enggak. Sahabat itu bisa terima orang lain apa adanya, betul? Aku cuman bilang, next lain kali perbaikilah. Walaupun habis saya masuk kamar mandi sebelum, tadi kenapa nggak balas ya gitu. Tapi kan nggak bisa. Kenapa? Biarlah orang yang mengerti firman melakukannya dulu. Amin. Nggak bisa menuntut orang lain. Kadang-kadang saya cerita nih, tadi ketemu pelayanan tuh di sini gitu. Oh dia ngomong gini loh, lu bilang apa sama dia? Nggak bilang apa-apa. Kenapa lu nggak bilang apa-apa? Harusnya kamu bilang gini dong, B, A, B, C, D gitu. Sikat dia gitu, kan maksudnya begitu bahasanya. Ya aku cuman bilang aja, ya udah deh lain kali. Kok lain kali? Emang kamu beda ya gitu. Sahabat, amin. Nggak semua harus kita mengikutinya kalau nggak sesuai dengan firman. Nah, apa yang Tuhan bilang gini? Championship dalam pernikahan itu pertama begini. Biarlah pernikahan kita menjadi hubungan yang utama. Amin. Melebihi orang tua kita, melebihi anak kita. Ingat ya, kalau konflik dalam pernikahan, mungkin konflik penyebabnya itu orang tua kita, anak kita. Tapi biarlah kita yang lebih utama dari itu. Amin. Jangan marah sama orang-orang kayak gitu. Orang-orang itu akan selalu ada. Bahkan kalau kamu doakan makin sehat dia. Mendingan jangan didoain. Amin. Tapi jadikan itu alat untuk menunjukkan siapa kita. Supaya habis itu Tuhan bisa bentuk kita. Salah saya Tuhan ternyata ya. Aduh salah Tuhan tolong saya. Pembentukan terjadi. Amin. Pernikahan adalah hubungan persahabatan yang permanen. Itu sebabnya gak bisa dipisahkan. Sampai maut yang memisahkan.
Makanya jangan hidup dalam asumsi. Waktu tekanan tertekan, memutuskan untuk berkata begini, kayaknya saya nggak cocok sama dia. Nggak ada. Kita semuanya nggak cocok. Tapi karena nggak cocok itulah Tuhan persatukan kita supaya kita saling membentuk satu dengan yang lain. Amin. Loh rasanya kadang-kadang kalau lagi kesel nih, saya bilang ini, harusnya kok kamu nggak usah menikah sama orang kayak saya. Kamu menikah aja tuh sama orang yang Batak, yang iya aja. Disuruh apa? Iya aja. Kayak saya kan nih protes, kenapa gitu. Kok gitu? Kenapa begitu? Ya capek juga jawab kamu, saya bilang. Tapi ternyata itu enggak membentuk saya. Yang membentuk saya adalah orang yang seperti itu. Yang selalu nanya, kenapa begini? Enggak bisa begini. Kenapa enggak nanya dulu? Itu ternyata membentuk saya. Amin. Permanen. Jadi orang yang memutuskan gini. Banyak sekarang pernikahan itu asumsi. Enggak cocok, cerai. Loh, cerai itu orang yang pernikahannya memutuskan untuk cerai itu asumsi enggak? Asumsi. Sebab kebenaran bilang apa? Allah benci perceraian. Kita lebih senang hidup berasumsi daripada hidup dalam kebenaran. Harusnya apapun yang terjadi dalam pernikahan saya memutuskan tidak akan pernah bercerai. Karena itu kebenaran. Amin. Tekanan-tekanan yang datang untuk membuat kita berespon seperti apa kita. Apakah respon kita sesuai dengan keinginan kita, pikiran kita, atau respon kita seperti firman Tuhan. Dalam tekanan yang paling sulit itu Pak, Bu, percayalah, kita juga bisa menyembah Tuhan. Bisa Pak. Kapan kita menyembah Tuhan dalam tekanan yang paling sulit itu? Saya jadi ingat, waktu saya gagal dalam pernikahan. Oh nangis Pak, nangis saya. Berdoa udah susah. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, saya tetap bisa menyembah Tuhan. Bukan bahasa roh. Bukan angkat tangan. Kapan saya menyembah Tuhan dalam kondisi yang paling susah? Waktu saya tetap mentaati firman Tuhan. Karena ketaatan itu adalah ekspresi tertinggi dari sebuah penyembahan. Saya memutuskan, Tuhan, saya akan tetap mengasihi dia. Saya tetap mengampuni dia. Karena firman Tuhan yang menyuruh itu buat saya. Itulah penyembahan saya buat Tuhan. Jadi di lembah Pak, tetap bisa menyembah. Amin. Sekalipun banyak aniaya. Kapan itu? Waktu kita sungguh-sungguh mentaati apa kata firman. Itulah penyembahan kita. Persahabatan suami istri adalah sebuah hubungan yang intim. Amin. Makanya teman baik saya itu istri saya. Amin. Teman baik saya itu pasangan saya. Amin. Jangan yang lain. Karena hanya dengan pasangan kita lah kita bisa intim. Di luar itu kalau kita coba-coba intim dengan pasangan yang lain, apalagi yang tidak satu jenis, satu gender, kita bisa jatuh dalam dosa. Amin ya. Suami coba lihat pasanganmu tuh. Coba lihat istrimu. Itu tempat kamu untuk intim. Amin. Jangan di gereja aja. Di jalan juga gandeng dong istrimu. Amin ya. Amin. Di mall gandeng dong. Ya saya waktu terberkati loh dengan waktu kami bergabung dengan Rock ini, Pak Rifin bilang gini, jangan pernah manggil istri suami itu papa, mama, ibu gitu. Wah saya diberkati, karena kami dari dulu bikin itu gitu, manggilnya sayang gitu. Sayang, itu tanda keintiman. Kalau kamu panggil istri orang lain sayang, lu cari ribut. Hanya istrimu yang pas itu sayang. Satu kali ada rumah sakit kalau mau manggil sesama karyawan tuh say gitu. Salah satu jemaat kita bilang stop loh, nggak boleh. Sayangmu hanya buat istrimu. Tapi di tempat kantor biasa, jangan biasakan. Karena sayangmu hanya buat istrimu. Jadi dia berhenti, yang lain bilang say gitu. Enggak, saya hanya panggil sayang itu sama istri saya. Ada pelajaran yang kita bisa bangun di sana. Amin. Apalagi persahabatan itu adalah hubungan yang eksklusif. Amin. Sampai maut memisahkan. Jadi kalau ditanya sekarang begini, terakhir ini. Siapakah sahabat terbaikmu dalam hidupmu? Kita harus berani berkata, pasangan saya Pak. Kalau pasangan terbaikmu ternyata bukan istrimu atau suamimu, kamu udah salah membangun hubungan. Amin. Boleh nggak punya teman baik? Boleh. Tapi yang terbaik harus istrimu, harus pasanganmu. Jangan melebihi. Kita butuh ke orang lain. Kadang-kadang suami nggak bisa ngomong sama istri.
teman kita, teman yang baiknya dia kita bisa kasih, tolong dong ngomongin sama saya. Itu mencari pertolongan. Amin. Terakhir. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang ketiga, yang terakhir adalah begini. Apakah pernikahan, apa yang kita sadari? Pernikahan itu adalah hubungan. Tapi hubungan bukan sekedar punya koneksi. Hubungan dalam rangka pengenalan. Saya membangun hubungan dengan istri saya, berbeda saya membangun hubungan dengan orang lain. Saya membangun hubungan dengan istri saya mencari pengenalan tentang dia. Itu sebabnya kalau terjadi konflik apa saja, bukan konfliknya yang bermasalah. Tapi apakah saya mengejar pengenalan nggak dari konflik ini? Itu yang paling penting. Kami boleh berbeda, kami boleh melukai satu dengan yang lain, tapi ujung-ujungnya karena pengenalan, saya bersedia untuk mengerti lebih dalam tentang dia. Perhatikan ini, ayatnya bilang begini. Saya suka ayat itu. Ayat 32, lalu 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Berarti begini, kalau kita sedang membangun hubungan, itu hubungannya yang ilahi. Hubungan karena saya mengasihi, suami mengasihi. Bukan begini, ya supaya beres masalahnya Pak. Enggak, bukan itu. Kadang-kadang masalahnya belum beres, tapi hati yang mengasihi, hati yang menghormati nggak boleh berhenti. Berapa banyak kita kalau konflik, hilang itu kasih, hilang itu hormat. Harusnya itu satu paket. Hubungan Kristus dengan jemaat itu adalah gambaran hubungan suami dan istri. Dan waktu mereka membangun hubungan, harus hubungan yang didasarkan kepada kebenaran. Saya mengasihi kamu istriku. Walaupun kita konflik, saya nggak berhenti berhubungan sama kamu karena aku mengasihi kamu. Istri juga bilang, saya nggak berhenti untuk mengasihi kamu karena saya menghormati kamu di dalam konflik ini. Bisa? Harus bisa, Pak. Dia enggak bicara begini, ya sudahlah yang penting masalahnya beres. Enggak. Makanya banyak orang kalau lagi konflik pergi, enggak pulang-pulang. Nanti udah tenang enggak di rumah. Baru dia pulang. Bukan itu, tetap di rumah, tetap ada bersama pasanganmu. Tapi dengan hati yang benar. Saya akan tetap mengasihi kamu apapun adanya. Saya akan tetap menghormati kamu loh. Sekalipun saya nggak suka dengan perkataan-perkataan kamu yang melukai saya. Tapi hormat saya tidak boleh hilang dari kamu. Amin. Saya yakin kalau kita bikin tekanan apapun di dalam pernikahan kita tetap kuat menjalaninya. Dan yang terbaik adalah begini. Waktu dalam tekanan-tekanan itu, kita tetap bertahan, kita tetap menjalani sesuai dengan firman. Ada orang-orang yang menonton kita. Dan apa yang mereka tonton itu akan menjadi warusan kalau nanti mereka menikah. Papa saya kalau bertengkar sama mama saya, aku nggak pernah melihat mereka pukul-pukulan. Kata-katanya mungkin menyakitkan, tapi aku lihat juga mereka mengalami pemulihan. Aku lihat juga mereka mengalami rekonsiliasi. Dulu ada pemahaman yang menurut saya itu kurang tepat. Ada yang bilang begini, kalau kamu suami istri bertengkar, jangan di depan anak-anak. Kalau bisa di tempat lain. Jangan sampai anakmu lihat. Tahu nggak efek negatifnya? Anak-anak nggak melihat contoh pemulihan. Mereka cuma tahu pergi, habis itu pulang udah baik. Bagaimana proses rekonsiliasinya, bagaimana terjadinya pemulihan, anak-anak nggak pernah menonton. Hari ini saya bisa marah sama istri saya bisa marah sama anak saya, tapi anak saya nggak terganggu gara-gara itu. Kenapa? Karena dia tahu ini cuma bagian di dalam sebuah pernikahan. Karena di ujungnya dia juga melihat bagaimana kami membereskan satu dengan yang lain. Dan itu sebuah warisan yang saya bisa tinggalkan. Saya bilang, nak, kamu gak akan menemukan pernikahan yang tengah danau. Di danau tuh gak ada angin ribut. Kamu akan melihat pernikahan yang roller coaster di dalam rumah. Ada yang naik dan turun. Tapi saya mau bilang, apapun kondisi mami dan papi, jangan pernah lupa, papi ini mengasihi mami. Itu warisan yang saya bisa tinggali. Amin. Harusnya hari ini,
pernikahan kita dengan segala tekanan yang ada, kita lebih terampil. Bukan jadi tidak bisa bertengkar, kita lebih terampil menghadapi setiap tantangan di dalam pernikahan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami kembali supaya kami tidak takut dalam tekanan-tekanan kami di dalam pernikahan. Sebab kami percaya tekanan-tekanan itu baik untuk membentuk kami jauh lebih indah dari hari-hari yang kemarin. Membuat kami jauh lagi mengenal pasangan kami dari hari-hari yang kemarin. Membuat kami terus bergantung sama Tuhan di dalam firman-Mu ya Tuhan, di dalam pernikahan ini. Kami memberkati istri kami. Mari suami, berkati istrimu. Berkati dia Tuhan. Ampuni buat setiap perkataan-perkataan yang kadang-kadang tanpa saya pikirkan, saya mengucapkan dan sudah melukainya. Ampuni ya Tuhan. Sebab aku tahu, aku juga dibentuk lewat dia. Berikan aku terus hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya tahu kasih, tapi mempraktekkan kasih itu senantiasa. Ampuni Tuhan, kalau sebagai seorang istri seringkali kami diam-diam tidak lagi hormat sama suami. Kami suka lupa bahwa dia adalah kepala yang harus dihormati. Kami lebih fokus melihat kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya yang selalu tampak tiap hari. Padahal kami sudah kasih tahu, sudah ingatkan, tapi masih tampak. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya itu adalah untuk menunjukkan siapa kami, dan kami dibentuk lewat itu. Berkati suami kami Tuhan, gak mudah menjadi seorang suami, bapak, kepala di hari-hari ini. Banyak tantangan, biarlah kami muncul di dalam rumah kami menjadi penolong untuk suami kami. Juga ampuni Tuhan kami sebagai anak-anak, kalau tanpa sadar kami sering menghakimi orang tua kami, mengerti papa kami, mama kami. Tapi biarlah hari ini mereka juga alat Tuhan untuk membentuk kami, supaya kami menjadi anak-anak yang gak cengeng, tapi kuat. Waktu nanti kami menikah, kami juga siap menghadapi setiap tantangan yang ada, tekanan-tekanan yang ada. Berkati Tuhan kami semua, berkati jemaat-Mu di tempat ini, para suami, para bapak. Biarlah mereka tidak henti-henti menumpangkan tangannya atas anak-anaknya, menumpangkan tangan atas istrinya. Demikian juga istri tidak pernah lupa membawa suami dan anak-anaknya ke hadapan Tuhan sebagai penolong. Dan anak-anak biarlah terus menghormati orang tua. Aku berdoa Tuhan, gereja ini kuat bukan karena fasilitas, tapi mereka hidup dalam kebenaran dan mempraktekkan kebenaran itu ya Tuhan. Apapun tantangan-tantangan yang ada, kami percaya Tuhan ada di dalamnya. Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kami berterima kasih buat pesan Tuhan buat kami pagi hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mengarahkan tangan kita memberkati hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersama umat-Mu memberkati hamba-Mu Pak Gideon. Biar tangan Tuhan terus menyertai, melindungi kemanapun dia melangkah. Tuhan yang mengurapi terus hikmat Tuhan terus ada bersamanya ya Tuhan. Pewahyuan Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Berkati istri dan seluruh anak-anak. Berkati penggembalaannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saat ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Engkaulah sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami ya Tuhan. Berkati persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Dalam kesesatan, kamu
angkat tinggi roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kami alami, tekanan apapun, dalam bentuk apapun, kami memandangnya sebagai cara Tuhan terus memurnikan kami, untuk kami terus makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Kuatkan umat-Mu pagi hari ini. Waktu kami memakan tubuh-Mu, kekuatan baru, kesegaran baru Tuhan beri buat setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan semua hubungan demi hubungan kami, relasi demi relasi yang ada dalam pernikahan, rumah tangga, dalam berkomunitas, dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan, Kau memakai mereka untuk mendatangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah relasi yang ada. Ada kebenaran di sana, ada damai sejahtera di sana, ada sukacita di sana. Limpahkan dia Tuhan. Kami mempercayai ada kehidupan di dalam darah-Mu. Waktu kami meminumnya, kehidupan-Mu mengalir, menyehatkan, menyegarkan seluruh kehidupan kami umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Ya, nyatakan syukur kita kepada Dia. Katakan, Tuhan terima kasih. Engkau sumber kekuatan kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sumber kehidupan kami hanya Engkau. Oh yes. Sumber kekuatan kami hanya Engkau. Tuhan limpahkan kami. Tuhan limpahkan kami. Haleluya. Thank you Lord, thank you. Ini syukur kami Tuhan. Syukur kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar firman-Mu, tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan yang baru pagi hari ini buat setiap kami dan umat-Mu ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lemah. Semuanya kuat, semuanya teguh menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kedua tangan-Mu, Tuhan, kami berdoa juga memberkati umat-Mu yang lagi berlibur, juga Tuhan menyertai mereka. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati rumah tangga mereka. Tingkap surga-Mu terus, surga-Mu dialami terus yang kehidupan umat-Mu. Karuniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka. Diberkati yang diusahakan, pekerjaan, bisnis, bahkan studi anak-anak kami. Berkati dengan hikmat-Mu. Berkati dari kelimpahan-Mu ya Tuhan. Hikmat ilahi-Mu juga ada bersama umat-Mu untuk mengelola dengan takut akan Tuhan. Dipercayakan terus ya Tuhan tanggung jawab yang baru atas umat-Mu bagi kepentingan kerajaan-Mu. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas umat-Mu. Biar kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu menjagai hati dan pikiran umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati semuanya.